Indonesia punya peluang besar untuk menjadi juara Piala AFF 2020. Pasalnya, Thailand, Malaysia, dan Filipina dikabarkan mangkir dari turnamen 2 tahunan tersebut. Kalau mereka benar-benar mengundurkan diri, skuad Garuda berpeluang lebih besar untuk meraih trofi Piala AFF perdananya. Cetak Gol Indonesia coba membahas seberapa besar kemungkinan Merah Putih jadi raja di Asia Tenggara. Kabar beredar hingga saat ini Thailand, Malaysia, dan Filipina belum mengkonfirmasi keikutsertaannya di Piala AFF tahun ini. Ketiga negara tersebut terancam absen lantaran lebih fokus menuntaskan liga domestiknya. Pandemi virus yang melanda dunia membuat mereka harus memilih apakah ikut serta di Piala AFF atau melanjutkan kompetisi domestiknya. Langkah mereka yang memilih salah satu di antara liga domestik atau Piala AFF cukup berbeda dengan Indonesia. PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia belum ada tanda-tanda mengundurkan diri. Padahal Liga 1 2020 juga sedang ditunda. Maklum, Indonesia sudah terbiasa berkompetisi di Piala AFF sekaligus melanjutkan liga domestiknya. Sebelum adanya pandemi mematikan, penjadwalan kompetisi domestik Indonesia memang sudah bobrok dari dulu. Sebagai contoh, di Piala AFF 2018 lalu, karena Liga 1 2018 belum selesai dan Piala AFF sudah dimulai, akibatnya pelatih timnas saat itu, Bima Sakti, diharuskan memilih paling banyak 3 pemain dari satu klub yang sama. Peraturan konyol itu tentu saja memberikan hasil yang amsyong. Indonesia tidak lolos bahkan untuk fase gugur dan hanya lebih baik dari Timor Leste di juru kunci. Timnas Indonesia sudah tahan banting untuk urusan yang begini-gini. Kalaupun Liga 1 kembali dilanjutkan dan berbenturan dengan Piala AFF, ya tidak apa-apa. Setidaknya Indonesia sudah ikut serta. Pakai saja strategi seperti 2 tahun yang lalu. Siapa tahu kali ini bisa berhasil. Seandainya Thailand, Malaysia, dan Filipina benar-benar absen, hal itu memberikan keuntungan buat Indonesia. Peluang juara jadi jauh lebih besar. Indonesia memang belum pernah sekalipun meraih juara Piala AFF. Prestasi terbaiknya hanya melaju hingga partai final sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Seperti diketahui, Thailand adalah salah satu musuh terbesar Indonesia. Tercatat dalam 12 kali pertemuan di Piala AFF, Indonesia kalah 9 kali dan hanya menang 3 kali melawan tim negeri Gajah Putih. Sementara itu, Malaysia sebagai rival abadi timnas Indonesia seringkali merepotkan Merah Putih, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Garuda dan Harimau Malaya mencatatkan hasil yang cukup berimbang di Piala AFF. Dalam 7 kali pertemuan, Indonesia menang sebanyak 4 kali dan kalah sebanyak 3 kali. Di atas kertas, Indonesia memang lebih unggul. Namun di antara 3 kemenangan Malaysia tersebut, salah satunya adalah di final Piala AFF 2010. Sebuah pertandingan yang bikin sakit hati kalau kita ingat-ingat. Kekalahan besar di Bukit Jalil di partai final pertama membuat Indonesia harus mengubur mimpinya menjadi juara Piala AFF untuk pertama kali sepanjang sejarah. Untuk timnas Filipina, sebelum Piala AFF 2010, The Ascals selalu menjadi bulan-bulanan skuad Garuda. Mereka hanya mampu melesakkan 1 gol namun dihajar 23 gol dari pasukan Merah Putih. Namun setelahnya, Filipina mulai bangkit dari keterpurukan. Mereka berhasil mengangkat harkat negaranya dengan banyak sekali pemain naturalisasi. Bahkan mereka pernah mengungguli Indonesia dengan skor 4-0 di Piala AFF 2014. Di antara 3 negara tadi, Indonesia adalah salah satu yang paling merana dalam urusan koleksi gelar. Indonesia hanya selevel dengan Filipina yang sama-sama belum pernah 1 kali pun meraih gelar juara. Malaysia sudah lebih baik.
Mereka satu langkah lebih unggul dengan berhasil satu kali juara Piala AFF, yaitu pada tahun 2010. Thailand menjadi yang paling subur karena berhasil keluar sebagai juara sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 96, 2000, 2002, 2014, dan 2016. Kalau ketiga negara tadi benar-benar tidak ikut serta, musuh besar merah putih hanya tersisa timnas Vietnam dan Singapura. Kemungkinan besar The Golden Stars tetap memberangkatkan skuadnya di Piala AFF tahun ini. Sebab negaranya sudah berhasil memutus rantai persebaran virus pandemi yang merebak. Hal ini berujung pada Liga Vietnam yang dimulai lebih cepat dari negara-negara Asia Tenggara yang lain. V-League One dijadwalkan dimulai pada tanggal 5 Juni nanti. Mereka hampir dipastikan sanggup merampungkan kompetisi domestiknya sebelum Piala AFF 2020 dimulai. Vietnam kini menjadi negara yang layak diperhitungkan. Mereka berhasil menjadi juara Piala AFF sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2008 dan 2018. Pada pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2022 kemarin, Indonesia sebagai tuan rumah takluk dengan skor 1-3. Sementara itu, Singapura juga siap menghadang Indonesia di Piala AFF nanti. Negeri kecil padat penduduk itu sukses mengungguli Indonesia di Piala AFF 2018 kemarin. Singapura juga sudah sukses mengoleksi 4 trofi juara, yaitu pada tahun 98, 2004, 2007, dan 2012. Selain itu, masih ada Myanmar yang peringkat dunianya masih selisih 35 ranking di atas Indonesia. Tetapi di atas lapangan, rasanya The White Angels masih kesulitan saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Sudah saatnya Indonesia menjadi juara. Kursi pelatih diduduki oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu merupakan pelatih kelas top dunia. Dia pernah menjuarai Liga Champions Asia 2010 bersama Seongnam Ilhwa Chunma. Juga menjadi pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu. Sintayong diharapkan bisa sukses menjadi juara Piala AFF seperti rekan senegaranya Park Hang-seo. Park Hang-seo sendiri adalah pelatih yang berhasil mempersembahkan trofi Piala AFF 2018 untuk timnas Vietnam. Sintayong memang belum menunjukkan kemampuannya bersama Indonesia. Namun, kalau Korea Selatan bisa menaklukkan Jerman di Piala Dunia, rasanya Indonesia juga bisa menaklukkan sederet negara Asia Tenggara di Piala AFF. Punya komentar? Seperti biasa, tulis di kolom di bawah.